Hai Sobat Prestasi, ada kabar gembira loh buat kamu yang suka menulis atau fotografi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia. Lomba ini dapat diikuti oleh siswa jenjang SMA, SMK, atau MA. Lomba jurnalistik mengangkat tema Merdeka Belajar, Gelora Budaya, Indonesia Bahagia. Terdapat dua kategori bidang lomba. Bidang lomba yang pertama adalah tulisan features. Features adalah salah satu jenis tulisan berisi perpaduan berita dan opini, disajikan dengan gaya bercerita. Pastikan karyamu adalah karya yang pernah terbit di media internal sekolah, baik media cetak, soft file, atau laman sekolah. Bidang lomba yang kedua adalah fotografi. Fotografi menjadi alat komunikasi efektif untuk membantu menyampaikan pesan atau berita secara visual. Jenis-jenis perangkat yang bisa kamu gunakan untuk mengikuti lomba fotografi diantaranya telepon genggam atau kamera, tidak boleh menggunakan drone. Peserta akan mengirimkan satu foto terbaik dengan ketentuan foto berwarna tanpa watermark dan tidak boleh direkayasa. Peserta dapat mendaftar dan mengunggah karya melalui sma.pusatprestasiNasional.kemdikbud.go.id/jurnalistik. Masa pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2020. Ayo tunjukkan karya terbaikmu di Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia. Halo Sobat Prestasi, bagi kamu yang masih bingung cara mendaftar Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia, berikut tata caranya. Masuk ke laman website sma.pusatprestasiNasional.kemdikbud.go.id/jurnalistik. Lalu klik daftar. Lengkapi formulir pendaftaran yang diantaranya yaitu data diri, data sekolah, data lomba, dan data akun. Hati-hati, kamu hanya diperbolehkan memperbarui data dan karya hanya satu kali. Pada bagian data berkas, kamu harus unggah surat rekomendasi dan kartu pelajar dijadikan dalam satu file PDF, surat izin orang tua, dan surat pernyataan orisinalitas. Jika sudah, kamu tinggal mengupload karyamu ya. Pendaftaran dan unggah karya Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia berlangsung hingga 31 Agustus 2020. Untuk informasi lebih lengkap, silakan baca buku pedoman di laman website. Selamat pagi Sobat Prestasi, gimana nih? Kalian masih semangat kan? Semangat dong! Kali ini kita menghadirkan narasumber inspirasional pakar ilmu di bidang fotografi. Karena banyak di era industri 4 ini banyak dari Sobat Prestasi yang mempunyai Instagram dong pastinya, sosial media. Dan selalu diberikan foto-foto yang Instagramable banget nih. Nah untuk itu mari kita dengarkan pemateri kita dari Kang Ray Bahtiar Dajat, Komunitas Lubang Jarum Indonesia, KLJI. Kami persilakan. Halo Kang Ray, gimana kabarnya Kang? Baik. Lupa saya. Ya nggak apa-apa Kak. Nah Kak, ya. Di Sobat Prestasi ini kan ingin mengikuti lomba fotografi. Mungkin Akang bisa memberikan arahan atau informasi terkait apa sih Kak hal-hal yang atau teknik-teknik pengambilan fotografi yang bagus itu seperti apa, mungkin dari angle-nya seperti apa yang harus dipersiapkan agar Sobat Prestasi bisa mempersiapkan lomba jurnalistik ini bagian fotografi dengan maksimal. Ya,
Ya, ya selamat pagi buat Sobat Prestasi. Saya cuma mau membahas, sebetulnya fotografi itu semuanya juga baik ya, semuanya juga bagus. Cuman arahnya aja. Jadi yang mungkin yang kita akan bahas bagaimana caranya menempatkan sesuatu gitu kan pada hal yang tepat itu mungkin ya. Soalnya sekarang kalau bicara alat kan tidak ada yang tidak bagus, itu semua bisa bagus semua gitu kan. Mungkin kita bisa mulai ya. Bisa, ini. silakan Mas. Ya, ini kita bicara sekarang fotografi jurnalistik ya, karena pada saat ini memang pada sebetulnya genre fotografi kan banyak ya, banyak ya, sekali gitu kan. Cuman masalahnya kita sekarang lagi bicara masalah jurnalistik gitu loh. Nah, jadi mau tidak mau ya, ya kita harus mengarah ke arah fotografi jurnalistik yang sudah ada rumusnya gitu kan. Artinya di sini sebetulnya kalau kita lihat dari sejarahnya, zaman dulunya fotografi jurnalistik itu sebetulnya dimulai ya sebelumnya ya kalau jurnalistik itu dulu pakai gambar, lukisan ya. Nah tapi setelah ada ditemukannya kamera obscura, terus ada 1826 gitu terus ya. Nah mungkin setelah itu mulai memakai foto ya. Nah terus berkembang gitu kan. Nah sampailah sekarang ini. Nah jadi yang akan kita bicarakan adalah kalau Mas Kartono Riyadi ya Kartono Riyadi itu almarhum ya, itu fotografer senior Kompas zaman dulu pernah bilang bahwa semua foto pada dasarnya adalah dokumentasi gitu loh. Jadi apapun yang kita foto, semua tuh bisa jadi bahan berita, inti ceritanya sih itu gitu. Misalnya ini, saya foto ini nih, ini tuh waktu di Jambi ya. Nah terus ini, nah sebetulnya ini motret panggung biasa gitu kan. Tapi kalau kita bikin cerita dan sebagainya, ya ini bisa jadi foto berita gitu kan. Nah ini yang disebut dokumentasi sebetulnya, tapi bisa jadi foto berita gitu loh. Nah terus misalnya yang membedakan foto jurnalistik dengan foto dokumentasi itu sebatas pada apakah foto itu dipublikasikan di media massa atau tidak gitu. Nah jadi yang menarik tadi Mas Enggar ya bicara bahwa fotografi itu ada yang hard news, ada yang feature dan opini kan. Yes. Nah, jadi sebetulnya di bahasa jurnalistik pun ini dibagi-bagi gitu kan. Di foto jurnalistik ya maksud saya. Nah, pada saat dulu saya tahun 87 gitu kan. Nah, itu saya kerja di majalah Jakarta. Jakarta itu majalah mingguan. Nah, itu tuh seperti feature gitu loh. Bukan di koran Kompasnya gitu loh. Ya, kalau koran Kompas itu hard news kan gitu loh. Biasanya yang halaman depan itu kan. Nah, zaman dulu kalau saya mingguan. Jadi itu feature gitu kan gitu loh. Nah, terus ada halaman tengahnya. Dulu tuh wanita di mata pria. Wah, itu opini itu bebas banget itu kan. Bersajak dan sebagainya gitu loh. Jadi ilustrasinya pun ya seperti itu. Jadi fotografinya kita harus, ini yang mana nih, hard news atau apa gitu kan. Nah jadi kalau hard news ya jelas-jelas memang pada saat itu dan benar, dan katanya tadi tuh tidak boleh di adjust di digital imaging atau apa, ya itu tuh untuk meyakinkan orang ya bahwa itu berita yang benar gitu kan, yang sebenar-benarnya terjadi gitu kan. Nah ini misalnya lagi foto jurnalistik ini merupakan kombinasi antara bentuk visual foto dengan kata-kata ya. Nah ini biasanya apalagi hard news ya, itu tuh harus jelas ada keterangan gambarnya gitu kan. Nah di sini yang disebut foto jurnalistik ini jelas-jelas juga misalnya ini ya. Nah ini, nah kalau ini saya tuh misalnya ini feature pada saat saya ngambil feature waktu di Jakarta ya, ini tahun berapa?
tahun 87. Jadi berapa puluh tahun yang lalu itu kan. Pada saat Gambir orang masih bisa bebas masuk. Nah, ketika kita melihat foto ini bisa bahaya nih, ini apaan gitu kan. Kalau tidak ada keterangan gambarnya. Nah, kalau ini judulnya langsung kereta lebaran. Nah udah, kalau zaman dulu tuh pas mau lebaran orang rebutan naik kereta. Nah terus sampai yang begini-begini terjadi. Nah sebagai fotografer kita kan tidak bisa melarang kan. Nah cuman jadi tiba-tiba saya punya pikiran jadi mau mengakali gitu kan. Mengakali itu artinya di sini kita harus tahu kalau pengen motret seperti ini orang jatuh akan naik kereta, kita harus nandai biasanya di mana nih yang itunya jatuhnya. Nah, seperti ini feature. Ini feature. Bisa juga sih hard news, cuman masalahnya apa yang diberitakan misalnya kalau ini pejabat gitu kan yang begini, nah itu hard news gitu. Tapi kalau rakyat kebanyakan, nah ini bisa masuknya ke feature gitu kan saat lebaran gitu kan begitu. Dan ini bukan opini, ini ada gambarnya gitu kan gitu loh. Terus sekarang bagaimana cara membuat karya fotojurnalistik? Atau ada pertanyaan dulu diselang enggak? Oh nanti setelah dipaparkan penjelasan. Ya. Bagaimana cara membuat fotojurnalistik ya? Yang pertama itu sebetulnya seperti yang saya katakan tadi ya, sejarahnya itu dimulai dari satu ya, yang manusia ini dilahirkan ke dunia dengan bekal yang berbeda dengan tanda kutip binatang atau apa, itu punya imajinasi gitu loh. Nah sebetulnya imajinasi ini lah yang membuat orang jadi penting banget gitu, karena imajinasi ini orang bisa menciptakan sesuatu ya, menginovasi sesuatu. Jadi yang saya bilang bahwa fotografi itu adalah imajinasi dan alat. Gitu. Nah jadi dari zaman dulu imajinasi itu tidak berubah gitu loh. Misalnya orang pengen terbang gitu kan, atau bercita-cita terbang terus muncullah misalnya Gatot Kaca gitu kan di Indonesia kan, terus ada Superman gitu kan. Nah yang lucu ini Superman, kalau Superman itu zaman dulu kan Superman-nya kan pakai jubah ya. Nah terus zaman dulu nggak masalah, tapi kalau kita pikir sekarang pakai jubah terus gimana nanti terbangnya. Jubahnya kan bisa ini gitu kan, nah gitu loh. Nah itu kan tergantung dari perkembangan alat. Nah khususnya di fotografi, ini tuh dimulai pada saat mulainya itu muncul pada saat itu tuh di Indonesia sebetulnya. Jadi pada saat itu 40 ribuan tahun lalu, kalau kita ingat tuh ada gambar salam 5 jari gitu di gua Leleang gitu kan, leang-leang kan. Nah itu tuh yang memunculkan satu cerita bagaimana orang mulai menggunakan alat gitu loh. Jadi gitu. Nah, terus setelah itu terus bergerak sampai muncul imajinasi yang tervisualkan ya, tervisualkan. Nah, di fotografi 1826 nah muncul foto yang mulai bisa muncul, nah terus sampai sekarang imajinasi itu divisualkan gitu. Tapi untuk membuat fotografi yang pertama imajinasi ini harus coba diceritakan misalnya dengan ini. Misalnya saya pernah memotret Pak Anton Medan. Anton Medan itu dulunya wah jagoan gitu kan. Nah tapi sekarang berubah jadi penceramah tuh. Pendakwah gitu kan. Nah terus saat itu beliau tuh saya membuat ceritanya esainya gitu kan. Sehari bersama dulu tuh di Jakarta ada itu. Nah terus saya membayangkan kalau mafia gitu kan zaman dulu gitu kan. Kalau mafia zaman dulu tuh simbolnya tuh kalau ngobrol tuh ada di kipas yang di atas tuh kipas angin gitu kan. Sekarang AC kali kan. Oh iya sekarang AC. Cuman nah terus saya bayangin ngelihat ada itu. Nah terus saya naik ke atas.
Padahal Pak Antonnya sih biasa lagi ngobrol, tapi dengan teknik seperti itu, nah kita membawa imajinasi penonton ke arah sono gitu loh. Iya, Pada saat itu ya, ini berapa puluh tahun lalu. Nah, simbol-simbol ini yang dikemukakan gitu kan, seperti si imajinasi ini divisualkan. Nah terus itu bisa tervisualkan, kita harus riset dulu gitu loh. Jadi ketika kita punya imajinasi, nah terus bagaimana caranya menyampaikan sesuatu, kita harus riset dulu. Riset dulu gitu kan. Nah pernah satu saat saya selalu kalah dengan almarhum Julian Sihombing dari Kompas ya. Pada saat itu ada Mardi Lestari, pelari Indonesia yang juara terus gitu kan. Nah pada suatu saat dia pasti juara gitu kan. Nah terus teman-teman seluruh media udah pada siap dengan tele, dengan ini, wah semua di garis finish gitu kan. Nah setelah muncul Mardi memang jadi juara gitu kan. Nah terus tiba-tiba Mardi itu tiba-tiba naik ke atas panggung. Ternyata di atas panggung ada ibunya. Lalu dia bersujud, muncullah Julian dari belakang ibunya. Muncul menggunakan kamera wide, difoto dengan latar belakang kami fotografer gitu. Kalahlah semua, muncul di Kompas harian depannya. Di depan, nah terus itu artinya riset kan. Iya, riset. Jadi bagaimana caranya ini, oh nanti tuh Mardi itu akan ke ibunya gini-gini gitu kan. Iya. Nah dengan cara itu, ya udah dia di belakang aja nggak dengan kita dengan tele gitu kan, yang umum. Artinya tadi dibilang ada yang unik kan. Nah yang unik ini akan muncul gitu loh. Itu riset ya, riset seperti itu. Mungkin bisa membaca situasi ya Kak? Ya, riset. bisa membaca situasi itu dengan ya itu tadi tanya sini tanya situ. Iya. Karena kalau tidak itu bisa bahaya. Misalnya pada saat ini ya, atau pada saat kawinan juga kan, kita kan harus riset. Misalnya nanti pengantin itu akan jalannya ke sini gitu kan. Kalau tidak riset, tiba-tiba salah. Ya salah foto. Kita sudah nunggu di sebelah sini, tiba-tiba jalannya ke sana, lewat dong gitu kan. Iya, benar. Misalnya itulah. Nah terus ini, saya kalau saya mau memotret ini pantai ya. Nah terus kehidupan nelayan, ya kita harus riset dulu, harus keliling-keliling dulu, mengumpulkan dulu, terus nah nanti mungkin ada cerita yang akan disampaikan. Nah cuman kan biasanya kalau tadi misalnya kan ada pesanan dari penulis feature atau wartawan apa tulis, nah itu tetap kita harus riset, tapi kalau ini kita bisa bikin cerita sendiri gitu loh. Gitu artinya di sini ini harus riset ya. Nah terus yang setelah riset ya, imajinasi dulu, terus kita riset, nah terus harus muncul kreativitas. Karena kreatif inilah yang bisa membuat hidup atau mewarnai ya gimana orang bisa tertarik atau apa kan harus kreatif. Nah untuk mendorong kreativitas ini makanya saya membuat komunitas Lubang Jarum ya, cara memotret dengan kaleng gitu kan. Nah karena saya tahu anak-anak kan susah kalau disuruh gitu kan. Nah kalau disuruh kaleng nurut. Jadi kalau motret dengan kaleng, terus begitu pencahayaan, terus ngelihat hasilnya, wah kok gelap ini, oh itu kurang nih cahayanya gitu kan. Terus potret lagi, loh kok terang, oh itu kurang cahayanya, tambah gitu kan, bolak-balik kamar gelap dia kan. Akhirnya dia belajar berpikir secara otomatis kan. Iya. Nah tapi kalau kita yang suruh nggak akan gitu loh ceritanya. Nah kreativitas ini yang bisa mewarnai memvisualkan. Jadi imajinasi bisa divisualkan dengan kreatif ya ide ini. Nah misalnya saya memilih misalnya pas dulu Pak Anton itu sholat ya. Nah terus itu ruangnya kosong ke atas gitu ya. Kenapa? Karena itu berdoa dan apa itu ke atas gitu loh. Dan itu tergantung nanti imajinasi masing-masing, tapi jelas ke arah sana gitu loh. Ini ceritanya. Nah,
terus misalnya ini, saya waktu ada pesta laut nih, pesta laut. Nah di belakang itunya ada kawas, yang memakai kawas, di belakang itu soal apa tuh tulisannya? Wah, saya nggak kebaca tuh. Apapun masalahmu jangan pernah menyerah, maju dan terus maju dan pokoknya maju terus. Maju terus. Hadapi terus. Maju nah, terus. Gitu aja, begitu apa? Ini upacara itu membuang sampan gitu kan. Nah terus saya melihat, wih ada ini, wih seru dibikin ini gitu kan. Jadi akhirnya dia jadi ini apa? Jadi objek. Ya akhirnya apapun masalahmu ini nelayan kan gitu kan. Jadi ada pesan tertentu yang berbeda dari biasanya. Kalau misalnya tanpa itu ya oke-oke aja, tapi dengan ini jadi lebih keras gitu loh ininya. Misalnya seperti itu ya. Nah terus akhirnya semuanya setelah berimajinasi, terus kita harus riset, terus kreativitasnya mau diapain nih gitu, atau ada dan gimana, dan yang terakhir teknis. Tadi kan katanya harus pakai kamera handphone, terus kamera digital, DSLR digital dan ya semua digital itu ya. Nah dan tidak boleh drone gitu kan. Ya kenapa tidak boleh drone? Sebetulnya sih wajar-wajar aja sih drone juga. Cuman masalahnya kalau dulu ya, saya tuh kan disuruh motret dulu kan pabrik gitu kan, pabrik apa gitu lupa. Nah saya tuh diikat di kaki helikopter ya. Di kaki helikopter gitu kan. Nah terus terbang dari Halim terus ke arah Cimahi terus balik lagi cuman sejam nyewanya 50 juta pada saat itu kan. Nah cuman sayang tidak selfie saya. Itu zaman dulu 12 jepret. Nah artinya terus tiba-tiba sekarang ada drone mati aja sudah. Itu nggak masalah gitu kan. Nah tapi artinya di sini mungkin harus ada usaha yang lebih ya di sini secara fisik ya, karena balik lagi kalau ke kamera lubang jarum, badan kita ini analog gitu loh. Jangan sampai pada saat COVID seperti ini diem di tempat dan duduk beneran gitu loh. Sebaiknya tetap digerakkan karena sayang sekali badan kita tetap tidak ada digitalnya gitu loh. Jadi kalau diem aja nanti bisa bahaya kan gitu loh. Nah di sini teknisnya ya kita yang bisa kuasai apa gitu loh ya. Nah di sini kalau misalnya pakai kamera lubang jarum ya kebayang ya lama sekali dan goyang mungkin ini aja gitu. Jadi yang kita pilih itu teknisnya kamera handphone dan kamera DSLR dan sebagainya itu ya untuk supaya bisa bayangan kami itu bisa pas bergerak secara yang tadi itu imajinasi. Riset, terus kreatif, lalu dengan alat ini ya teknisnya ya. Sebagai pendukung teknis. Ya, nah terus ini saya pernah membuat bahwa teknis tidak boleh gini gitu. Masa saya sengaja bikin jebret gitu kan. Matahari di ini, wah hancur banget gitu. Tapi sebetulnya kalau ini buat cerita feature atau opini apalagi kan, ini tuh untuk memukul gitu kan, memukul bahwa matahari pagi itu, wah kalau baca juga kayak itu, bersinar. Seperti itu bersinar dengan ini. Nah kalau dengan kamera yang lensa yang bagus itu kan beda gitu kan jelasnya. Nah tapi ini dengan rasa gitu yang dikeluar itu rasanya di sini gitu loh. Pada saat itu gitu loh. Ini bukan, saya tidak memberikan contoh-contoh jurnalistik yang itu ntar bahaya dong gitu. Iya, Mas. Nah nanti kita bisa berpikir bagaimana caranya menyampaikan sebuah cerita ya dengan yang tadi gitu kan. Nah ini semuanya ini harus ada akhirnya muncullah ke arah narasi visual disebutnya. Nah zaman sekarang jelas-jelas narasi visual itu udah zamannya gitu kan ya. Nah
ini teman saya Aryono Huboyo Jati ya, teman saya. Nah, terus dia memotret ini dan ini tuh mematahkan teori polisi ini kan dengan begini udah waduh ada sentuhan lain gitu loh. Ya, di sini ada sentuhan lain pada saat demo malah kan ini jadi begini gitu kan. Nah, ini makanya ketika yang pada saat yang di Amerika itu terus pada sujud gitu kan pada hormat. Nah, itu kan imajinasinya jadi lain gitu seperti ini. Nah, ini seluruhnya difikirkan dulu gitu kan. Nah, sampai muncul idenya ini untuk mematahkan teori yang itu gue simpen nih anak-anak. Nah, gitu loh. Jadi patah tuh imajinasi yang seperti itu gitu loh, sepertinya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, yang saya sangat pesankan sekarang itu pada zaman sekarang ini etika yang harus memotret. Ya, karena misalnya ini yang sering terjadi dan kasihan sekali gitu loh. Oh iya. Ya, jadi pada saat ada upacara adat, yang sering itu upacara adat dan itu upacara di Borobudur, jelas Buddha kan, agama Buddha itu kan jelas. Tiba-tiba fotografer pada naik motret dari depannya, waduh itu udah sangat wah gitu. Terus saya bayangkan bagaimana ya kalau kita lagi sholat id gitu kan, terus tiba-tiba fotografer pada ke imam, di depannya imam motret, waduh habis dong gitu kan. Nah, inti ceritanya itu satu masalah yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya kan sekarang alat udah canggih kan, ada tele, ada ini, ada itu gitu kan. Nah, kenapa kalau mau ini kenapa enggak simpen gitu kan, simpen alatnya di mana di satu jalan, terus pas nanti dia jalan ke situ kita tinggal pakai wifi kan, jepret, nah kan enggak harus pakai kitanya yang ada di sana gitu loh. Inti ceritanya sekarang teknologi sudah sangat maju gitu dan yang perlu dipegang itu adalah etika, apalagi ketika misalnya kawinan kan, kawinan tiba-tiba di depan itu lagi huap lingkung itu kan upacara adat, tiba-tiba si fotografernya di depannya motret gara-gara harus di depan gitu kan, gitu kan misalnya. Itu ini ya etika ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, dan kekuatan fotojurnalistik ini luar biasa sebetulnya, dan yang harus saya contohkan adalah ini ya. Nah, inilah yang saya kira fotojurnalistik terkuat yang ada di Indonesia ya. Karya waktu itu Alex dan Franz itu motret ya Indonesia, cuman yang berhasil nempelnya ya yang jadi Franz, karena yang Alex kan dirampas kan, Alex Mendur ya pada saat itu ya. Nah, pada saat ini, nah ini gara-gara foto ini ada Indonesia gitu. Indonesia jadi muncul, karena kalau tanpa foto ini itu kan jadi bohong gitu kan, bisa aja begitu. Nah, dengan ini yang saya kira Alex dan Franz Mendur ini patut dijadikan pahlawan fotografi, bahkan pahlawan revolusi gitu loh. Nah, cuman masalahnya kan baru Pak SBY ya yang itu kan yang mengajukan dulu, nah terus pada saat ini masih belum gitu kan. Nah, jadi para fotografer kayaknya ini perlu nih diperjuangkan, pahlawan revolusi gitu loh kira-kira. Dan ini sebagai bukti bahwa foto ini, nah ini hard news gitu loh. Ini bukan yang bohong-bohongan nih gitu kan, gitu loh. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kayaknya segitu dulu. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, saya kira mungkin bisa hidup atau bisa lebih dimengerti kalau sobat-sobat ya bisa bertanya gitu kan. Ya, silakan. Oke, baiklah, itu adalah penjelasan dari Kang Ray Bahtiar dari Komunitas Lubang Jarum Indonesia.
Ini merupakan penjelasan yang sangat singkat, padat namun jelas ya. Karena kita harus tahu nih etika dalam memotret atau etika dalam fotografi itu seperti apa. Ketika kita berimajinasi lalu kita dituangkan dengan riset dan kita sudah mengetahui membaca situasi, akhirnya kita punya kreativitas nih. Apa sih makna dari sebuah jepretan dari foto kita. Nah, untuk Sobat Prestasi yang ingin bertanya kumpas tuntas mengenai jurnalistik ini, bagian fotografi boleh tanyakan di kolom Q&A ya. Oke, sudah ada beberapa nih Kang. Dari Raisya M. Apakah tema fotografi harus ketiga-tiganya atau pilih salah satu seperti Merdeka Belajar, apakah bisa? Gimana? Kasih, kan satu foto kan? Ya, karena kita ada 3 tema, Gelora Budaya, Merdeka Belajar, sama satu lagi Indonesia Bahagia. Ya, nah. Jadi apakah harus pilih salah satu ataukah dari ketiganya mungkin dia ada di suatu foto di suatu lingkungan di mana ketiganya tuh ada. Jadi apakah harus salah satu atau kayak gitu sakti mungkin? Banget ya. Iya. Kalau ada foto yang itu 3 tema dalam satu foto, wah itu juara umum kayaknya. Nggak masalah sih buat kita sih bercita-cita kan itu imajinasi kan. Iya, imajinasi. Tapi masalahnya pertanyaan saya itu apakah imajinasi itu bisa divisualkan? Nah, kalau divisualkan itu dengan apa? Ya itu tadi kan harus dengan riset dulu. Ternyata ketika riset, wah ini nggak bisa nih. Gimana caranya gitu kan? Nah, artinya itu. Jadi sebetulnya boleh aja kalau bisa gitu kan. Sangat diharapkan juara umum itu. Nah, tapi ya sebaiknya sih ya satu aja salah lah. Satu boleh. Satu aja karena bisa lebih lebih intens mungkin kan? jelas Ya, kreativitasnya. lebih jelas gitu loh. Silakan. Oke, itulah penjelasannya. Kalian boleh memilih salah satu saja. Atau mungkin kalian saat di rumah atau di lingkungan rumahnya dari sudut pandang atau situasinya ada dalam 3 tema. Oh itu keren sih. Oke, pertanyaan selanjutnya Kang dari Andelia. Assalamualaikum Kak, bagaimana sih membuat narasi sesuai dengan foto yang baik dan benar? Atau mungkin kita bisa dibilang caption kali ya Kang? Caption itu kalau jurnalistik itu 5W1H ya. Oh tetap 5W1H. 5W1H. Tapi bukan berarti bercerita ya Kang, nanti masuknya ke futures. Ya untuk caption. Sebetulnya sama saja, cuman masalahnya kalau hard news gitu kan itu memang kejadian saat itu. Ya dan harus ya gitu-gitu kan. Nah tapi kan tetap fotonya seperti itu, nah tetap harus ada keterangan di situ. Ada keterangan. When 5W1H. 5W1H. Nah, itunya masalahnya harus ada itu. Tapi kalau feature sih ya sepertinya di situ gimana ya? Ya ada di dalam ceritanya kan. Biasanya kalau feature tuh ada keterangannya tuh ada di dalam ceritanya. Nah, terus kita sebagai ilustrasi gitu kan. Ilustrasi ya. Jadi ilustrasi nah ini di sini tetap imajinasi yang bermain gitu karena fotografi itu kan bahasa simbol ya, bahasa simbol. Jadi simbol ini harus kita lihat atau semua simbol, misalnya kalau misalnya menceritakan ini fotonya berwarna kan nanti kan menceritakan orang yang lagi marah gitu kan. Nah mungkin kemerahan gitu kan artinya di sini ada warna itu kan menyimbolkan sesuatu. Jadi tapi misalnya lagi rindu, nah itu warna rindu apa gitu kan, biru atau hijau atau apa, nah gitu loh. Artinya di sini tetap simbol-simbol itu harus kita perhatikan. Karena misalnya di sini kan tidak boleh di DI ya, digital imaging kan atau apa. Nah sebetulnya kalau kita mau memunculkan cerita yang misalnya ada tahanan atau apa gitu kan, terus kita di mana nih kita bagusnya memotret. Nah sebetulnya kan kita bisa menunggu di background yang pas buat menunjang cerita kita gitu loh. Jadi inti ceritanya kita harus mencari ya itu tadi riset tadi ya, mencari terus berkreatif tapi sampai background itu
mendukung cerita yang akan kita munculkan gitu loh. Artinya di sini banyak sekali hal yang akhirnya kita tidak diam gitu kan, tidak diam kecuali kalau tiba-tiba kita lagi jalan terus tiba-tiba ada yang tabrakan, top ya udah turut ya udah ambil gitu aja kan. Tapi ketika sudah sampai di tempat tetap akan berpikir lagi kita backgroundnya yang mana nih. Background itu dalam fotografi sangat penting karena background itu latar belakang ya, latar belakang itu yang akan memperkuat apa yang akan kita ceritakan gitu loh. Jadi bisa memperkuat apa yang akan kita ceritakan gitu loh, ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Gak apa-apa tapi tetap kalau di fotografi itu tetap harus ada narasi atau captionnya 5W1H. Ya, betul. Terus ada lagi. Pertanyaan selanjutnya ada dari Rizky. Kang izin tanya, apakah foto jurnalistik itu harus sebuah kegiatan sebagai objeknya dan apakah boleh dibuat settingan? Jadi mungkin settingannya mungkin ada nih, kita lagi belajar di setting, terus ada tinggal foto kayak gitu atau suasana sekolah lagi rame-rame kita foto. Kamu gini ya, kamu gini mungkin settingnya kayak gitu ya Kak? Ya, oke. Ya seperti tadi ya, ketika ada tabrakan, tak langsung ketika kita balik langsung pakai kamera biasa langsung tak cat aja gitu dulu kan. Terus kita datengin setelah itu, setelah ada di tempat kan saya bilang tadi kan, set muncul riset kan. Nah kalau gini gue harus apa nih? Muncul kreativitas. Wah harus angle-nya dari sini gitu kan. Setelah di tempat kan, awalnya sih gitu kan. Oh iya awalnya langsung tetap foto-foto. Iya pokoknya dapat aja dulu gitu kan. Gitu. Nah setelah di riset dilihat. Nah, wah itu gue harus dari sebelah sana dong gitu kan. Karena kenapa? Misalnya motornya jatuhnya ke sebelah sini. Oh harus gitu kan. Di dalam ya kita sendiri yang bicara kan. Nah terus akhirnya ya kita muter gitu. Ya seperti itu setting sebetulnya. Sebetulnya itu setting gitu loh. Nah cuman masalahnya ada lagi kalau buat feature. Ya buat feature ya udah aja kita setting beneran juga nggak masalah. Tapi tidak misalnya apa? Tidak di tempat yang lain misalnya kita akan menceritakan apa sebuah pondok pesantren misalnya kan ya harus di pondok pesantren dong enggak di mana gitu kan gitu loh. Inti ceritanya kalau setting itu yang saya sebut setting ya misalnya ini kita di kamera dari sini ya. Nah terus tiba-tiba saya melihat ke arah lain terus tiba-tiba dari sana juga di setting tuh arah pandang kamera loh gitu kan. Jadi saya harus ke sana gitu kan. Nah itu setting tapi ya memang itu harusnya karena kalau kita melihat ke sini gitu kan itu udah hancur tuh angle-nya gitu. Nah artinya pada saat itu juga kita harus bisa men-setting diri ya itu munculnya jadi masalah nanti ke arah setelah riset itu kreatif. Nah terus tiba-tiba ini alat ini bisa nggak ya pakai motret bertubi-tubi apa continuous gitu kan. Atau bisa nggak gitu, nah itu tergantung alatnya gitu loh. Tergantung alatnya. Iya, jadi itu yang jadi kita itu harus hafal banget dengan alat yang kita pergunakan. Jadi yang paling baik alat apa yang kita pergunakan adalah alat yang kita hafal banget apa yang kita pegang gitu loh. Artinya gitu, jadi setting itu sebetulnya secara otomatis itu nantinya akan terjadi. Tapi kalau misalnya buat feature, setting nggak terlalu dipermasalahkan gitu loh. Cuman ya harus masuk akal gitu loh ceritanya sih. Itu mungkin. Oke, itu ya. Harus masuk akal dan harus sesuai dengan kreativitas dan juga riset dulu ya Kak. Iya. Biar maknanya tuh dapat ya Kak, apa sih kalian tuh men-take foto atau fotografi kalian tuh maknanya tuh seperti apa? Ya mungkin ada satu lagi, kalau ini jurnalistik, nanti pada marah orang jurnalistik gitu kan. Nah ya sekali lagi ya, sebaiknya sih apa yang ada, misalnya sekarang nih kemarin 17-an gitu kan, nah terus ada lomba apa? Makan kerupuk misalnya kan. Nah, terus online. kita punya bayangan apa sih gitu kan.
kita mau menyampaikan pesan apa. Nah itu kan harus dengan imajinasi, riset dan sebagainya, akhirnya muncullah jenis foto yang seperti ini gitu loh. Nah dengan alat yang seperti itu gitu kan gitu loh. Jadi kita balik lagi semuanya sebetulnya sekarang udah serba canggih ya, jadi bisa disiasati dengan alat. Tapi ingat, imajinasi itu tetap nomor satu gitu loh. Ada lagi? Oke, ada dari Nana. Kak, apakah fotonya boleh diedit? Mungkin diedit di sini mungkin pencahayaannya atau warnanya atau asal jangan Corel Draw ya Kak kalau diedit. Ya maksudnya itu loh. Jadi sebetulnya balik lagi, sebetulnya untuk meyakinkan pembaca ya, fotografi jurnalistik itu lahirlah kalau di genre ya, genre foto jurnalistik itu lahir tidak boleh diedit, tidak boleh ini gitu kan. Itu tuh sebetulnya tujuannya untuk meyakinkan pembaca bahwa ini beneran loh gitu loh. Orisinil karya ya, di sini. orisinil karya. Tapi masalahnya kan sekarang itu di kamera itu kan bisa ngedit sebelum motret gitu kan. Ya, masalahnya itu. Jadi ya sebaiknya sih ya dimunculkan hal yang seadanya gitu loh. Jadi jangan ditambah-tambah karena nanti orang jadi tidak yakin gitu loh bahwa itu benar-benar terjadi gitu. Jadi inti ceritanya sih sebetulnya untuk menghindarkan editan itu. Nah, yang maksud edit di sini kan setelah motret diapain gitu kan ya. Iya. Nah, tapi sebetulnya balik lagi tadi saya bilang sebelum motret kan kita bisa ngedit gitu. Artinya saya motret misalnya ada 2 botol, 1 botol aqua, 2 botol minuman keras. Mana yang saya mau foto gitu kan. Nah itu kan diedit itu artinya di cropping aja yang ininya doang. Nah itu juga udah edit kan sebetulnya. Nah jadi inti ceritanya balik lagi edit setelahnya sepertinya tidak boleh. Atau oh ya dikit-dikit sih boleh kayaknya ya kalau kurang kontras dikit ya dikitin. Nah tapi masalahnya ketika ada raw-nya kita bisa kebaca bahwa itu diedit gitu. Nah bahayanya nanti di dalam keputusan juri kan jurinya bukan saya aja kan. Nah terus tiba-tiba nggak bisa itu, wah udah hilang kan. Jadi sayang gitu kan. Jadi sayang. Jadi sebaiknya ya udah seadanya aja. Kalau mau ngedit ya sebelum motret gitu kan gitu loh. Artinya di set dulu gitu kan. Di set tuh maksudnya jadi hitam putih kah atau berwarna. Tapi kan di sini kan harus berwarna kan. Nah jadi si warnanya itu ini mau apa yang tadi saya bilang, ini marah atau rindu gitu kan. Nah jadi bisa di set kan lumennya kan gitu loh. Itu mungkin bisa karena begitu kita lihat raw-nya memang udah begitu gitu loh. Ya itu mungkin. Ada lagi nggak? Jadi untuk edit tidak boleh ya sesudah fotografinya atau pencahayaannya yang terlalu dilebih-lebihkan. Biasanya kan ada fotografi nih Kak yang warnanya tuh pengen lebih mencolok, jadi dia tuh kontras warnanya tuh lebih ditajamkan atau dipudarkan, itu berarti tidak boleh ya Kak ya? Iya. Harus orisinil ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Andita. Bagaimana pengambilan potret dengan foto human interest, Kang? Tentang apa saja sih yang terkait dengan human interest? Gimana? Tentang apa sih human interest itu? Pengambilan fotonya itu seperti apa? Gitu. Human interest itu kan sebetulnya kehidupan biasa di masyarakat ya. Sosialisasi. Ya, jadi apapun bisa ya. Jadi misalnya mulai dari yang tadi lomba 17-an juga ya human interest gitu kan. Nah inti ceritanya ya jadi segala kehidupan kita ini ya bisa dimasukkan ke dalam human interest gitu loh. Dan yang lebih jelasnya misalnya kehidupan di pasar misalnya kan ya. Jadi kita khusus ke pelaku-pelakunya, jadi aktor-aktornya misalnya aktor jadi bingung saya nyebut aktor. Jadi ketika kita motret
Ketika kita motret itu kan ada ini ya, ada apa, sebuah peristiwa gitu kan. Nah, sebuah peristiwanya itu di mana? Jadi kita akan menceritakan kesehariankah atau apa? Nah, mungkin yang human interest itu lebih ke arah sana gitu. Nah, tapi kalau yang tadi hard news itu ya itu yang lebih ke arah berita-berita yang ya foto berita gitu kan yang harus itu kan. Nah, sebetulnya di situ juga bisa mengambil human interestnya pada saat orang motret itu. Nah, misalnya bagian konsumsinya yang diambil, nah itu kan human interest gitu kan, gitu loh. Pada saat ada di sana Pak Jokowi lagi ini, nah gue sih ngambil yang konsumsinya itu human interest gitu loh, gitu loh. Mungkin saat kumpul keluarga juga itu termasuk human interest. Ya, sekarang kan nggak boleh kemana-mana. Iya. Nah, terus saat ibu atau istri atau adik berkebun gitu kan, nah itu human interest gitu loh, kayak gitulah ceritanya. Oke, itu yang maksudnya human interest. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari satu pertanyaan lagi terakhir mungkin ya Kang ya. Siap. Dari Yolanda. Permisi Kak, apa bedanya news fotografi dengan human interest fotografi? Ya itu tadi, news itu kalau kita ada upacara bendera ya, Pak Jokowi di atas sana. Terus ya itu tadi kan human interest yang konsumsinya gitu kan. Nah itu kalau news itu ya jelas ke arah upacaranya dong gitu kan. Ke arah upacara benderanya yang akan kita liput gitu. Tapi kalau human interestnya ya itu ke arah cerita behind the scene-nya atau apa di belakang itu gitu. Jadi ketika ada yang menyiapkan benderanya, ada sulitnya ini, sulitnya itu di belakang layar, itu bisa ke human interest gitu. Yang lebih banyak lagi ya misalnya kalau kita motret di pasar gitu kan, orang-orang pada saat COVID ini banyak yang nggak pakai masker gitu kan. Nah itu ke arah human interest di situ gitu. Kalau news ya sebetulnya itu juga bisa jadi news kalau misalnya tiba-tiba di situ ada yang meninggal gara-gara itu gitu loh ya, ada yang tabrakan itu, nah itu news jelas gitu loh ya. Jelas nggak segitu? Mungkin news fotografi itu kejadian yang baru saja terjadi ya Mas ya, dalam kejadian. Satu waktu itu gitu. Jadi mungkin perbedaannya sangat mencolok sih, dari judulnya aja udah beda ya Mas. Ya, pada saat itu. Pada saat itu kejadian. Nah baiklah, itu adalah sesi dari pemateri kita dari Kang Ray Bahtiar mengenai fotografi. Nah boleh memberikan closingnya untuk Sobat Prestasi di rumah untuk menghadapi perlombaan lomba jurnalistik siswa Indonesia ini Mas. Ya, para sobat di rumah ya sekalian, jelasnya sekarang jurnalistik fotografi ya tetap balik lagi, kalau saya tetap berpedoman bahwa imajinasi dulu ya, imajinasi dulu penting ya, imajinasi setelah itu riset ya, setelah riset terus kreativitas ya, munculkan kreativitas bagaimana. Nah, baru lihat alat yang kita pakai cocoknya pakai apa gitu. Nah, jadi ini kombinasi ini harus tetap dijaga karena ini bisa nanti kalau hasilnya news atau human interest atau apapun itu nanti tiba-tiba bisa jadi kejadian di tempat gitu kan. Nah, tapi jelas sebelumnya kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang gitu loh. Itu saja mungkin dari saya, dan salam sehat ya buat para sobat semua. Terima kasih. Oke, baiklah Sobat Prestasi. Terakhir, kita akan ada narasumber inspirasional dari Kang Alexander Wibisono dari Kompas TV yang akan membahas tuntas mengenai broadcasting. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap saksikan 10 menit lagi. Nanti kita akan kembali lagi di Bincang Seru Lomba Jurnalistik Siswa Indonesia. Sampai jumpa.